sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 3 wonderkid temuan Shin Tae-yong antri debut di Timnas Indonesia, siap jadikan the next Marcelino Ferdinand. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terkenal senang memaksimalkan pemain muda di timnya. Beberapa eksperimen yang dia lakukan terbilang sukses membuat kejutan. Salah satu pemain yang paling menarik perhatian adalah Marcelino Ferdinand. Masih berusia 19 tahun, Marcelino sudah punya tempat reguler di Timnas Indonesia. Bisa dibilang Marcelino adalah pemain muda yang sukses diorbitkan oleh Shin Tae-yong, bahkan hingga sukses berkarier di luar negeri. Pada pemanggilan pemain Timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia, pemain-pemain muda potensial kembali dipilih oleh Shin Tae-yong. Tercatat ada 3 pemain yang menunggu kesempatan debut di Timnas Senior. Mereka adalah Zaki Ashraf dalam kurung PSM Makassar, Arkan Fikri dalam kurung Arema Football Club, dan Hoki Caraka dalam kurung PSS Sleman. Bisa dibilang mereka adalah pemain yang sudah cukup hafal dengan permainan Shin Tae-yong. Zaki, Arkan, dan Hoki sama-sama sudah merasakan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan tersebut saat berada di Timnas U20 Indonesia. Faktanya mereka adalah pemain yang diberikan kesempatan debut di Timnas kelompok umur oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 live RCTI. Pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal disiarkan di RCTI. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Leg pertama bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 12 Oktober 2023. Sementara leg kedua akan digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023. Untuk melawan Brunei Darussalam, pelatih Timnas Indonesia memanggil 26 pemain. Awalnya Jordi Amat dan Yance Sayuri masuk dalam daftar 25 pemain awal yang dipanggil. Akan tetapi Jordi dan Yance mengalami cedera. Karena itu Shin Tae-yong menambahkan 3 pemain sebagai pengganti. 3 pemain tersebut ialah Fahrudin Arianto dalam kurung Madura United, Zaki Ashraf dalam kurung PSM Makassar, dan Hoki Caraka dalam kurung PSS Sleman. Hoki Caraka yang mendapatkan panggil pertama ke Timnas Senior mengaku bersyukur. Sementara itu pemain-pemain yang berkarier di luar negeri juga dipanggil. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, Kamis 12 Oktober 2023. Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Janji Rizky Ridho seusai dapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan Persija Jakarta Rizky Ridho mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi laga ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil sebanyak 26 pemain. Nama Rizky Ridho menjadi salah satu dari 26 pemain yang mendapat panggilan untuk menambah kekuatan tim merah putih. Persija pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menyumbang 2 pemain yakni Ridho dan Witan Sulaiman. Mendapat kepercayaan dan kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia. Rizky Ridho pun mengaku senang karena ia bisa membela tim merah putih. Untuk itu dengan mendapatkan kepercayaan ini, tentu saja sebagai pemain Rizky Ridho ingin memberikan yang terbaik.
Pemain berusia 21 tahun itu berjanji bakal memberikan penampilan maksimalnya. Sementara itu pelatih Macan Kemayoran, Thomas Doll, dengan senang hati melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Siapa sih yang tidak mau dipanggil Timnas? Mereka masih muda dan penuh energi. Jadi tidak ada salahnya mereka main di pekan depan, ucapnya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Erick Thohir telah kabulkan doa publik untuk perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ini penjelasannya detailnya. Sejatinya kontrak Shin bersama Timnas Indonesia kan berakhir pada penghujung Desember 2023. Akan tetapi arsitek berusia 53 tahun itu ditugaskan untuk memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Itu artinya kontrak Shin diperpanjang selama kurang lebih hingga 2 bulan. Namun baru-baru ini Erick buka suara terkait kepastian masa depan sang pelatih. Awalnya Erick ditanya soal apakah hasil Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan mempengaruhi nasib Shin. Ia menjawab PSSI memiliki komitmen terkait kontrak pelatih hingga Juni 2024. Coach Shin kita punya komitmen sampai Juni 2024, ungkap Erick. Namun lanjut Erick, pihaknya akan memutuskan kepastian masa depan Shin setelah sang pelatih menukangi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia akan mempertimbangkan bagaimana pencapaian di ajang 4 tahunan tersebut. Jadi penilaian saya untuk Coach Shin itu nanti di Qatar Piala Asia 2023. Yang senior Timnas Indonesia, jelas Erick. Alhamdulillah ya guys. Sudah disimpulkan kontrak STY resmi diperpanjang hingga tahun depan. Kiper Hernando Ari dari Persebaya segera gabung Persib Bandung di putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Begini alasannya. Seperti diketahui Persib Bandung memang sudah memiliki kiper tangguh bernama Teja Paku Alam. Tapi akhir-akhir ini sang kiper sering mengalami cedera. Dan itu bisa mempengaruhi performanya di atas lapangan dan tentu saja membuat Persib cukup kesulitan. Untuk itu saya menyarankan agar manajemen Persib segera mendatangkan Hernando Ari dari Persebaya. Kiper muda yang juga andalan Timnas Indonesia saat ini. Gimana Bobotoh? Setuju kan kalau Hernando gabung ke Persib? Kalau setuju komentar di bawah ya. Di sisi lain ada penilaian dari pengamat. Dari semua pemain, saya rasa Hernando saja yang tampil bagus. Saya tahu perkembangan karier kiper satu ini. Dia patut mendapatkan apresiasi. Karena kalau bukan dia kipernya, mungkin akan banyak gol yang masuk, ucap Hanafing, pengamat sepak bola asal Surabaya.